Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Baik, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, penuh dengan semangat ya. Luar biasa. Baik Bu Lisa, saya kalau melihat jadwal supervisi, Ibu itu akan disupervisi besok. Ya. Makanya saya memanggil Ibu untuk ngobrol lah sebelum kita melaksanakan supervisi besok. Baik Bu Lisa, materi yang akan diajarkan pada saat supervisi besok materi tentang apa? Materinya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di kelas berapa Bu? Ini nanti akan dilaksanakan di kelas 11C. 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 Jam ke? Hari Rabu jam ke 1 Jam ke 1-2. Iya. Rabunya. Baik. Dalam materi Bhinneka Tunggal Ika itu nanti tujuan pembelajarannya apa? Nah, kalau dari tujuan pembelajaran itu yang pertama kita ambil dari capaian pembelajarannya dulu ya Pak. Nah, capaian pembelajaran itu dalam materi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi potensi konflik dan solusinya di tengah keragaman dalam masyarakat. Nah, dari capaian pembelajaran itu tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah memecahkan potensi konflik di tengah keragaman dalam masyarakat, dan yang kedua adalah menemukan solusi konflik di tengah keragaman dalam masyarakat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran. Baik Bu Lisa, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira strategi pembelajarannya seperti apa? Untuk strategi pembelajaran itu saya membuat dalam satu kelas itu dibagi menjadi kelompok. Ya. Nah, dalam artian yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah model komparatif. Sehingga dalam satu kelas itu dibagi 3 kelompok. 3 kelompok itu nanti akan berdiskusi, kemudian dari diskusi itu memecahkan dan menemukan solusi dari masalah yang ada di dalam. Ya, jadi akan dibentuk kelompok-kelompok ya. Iya. Jadi nanti pembelajaran kooperatif. Betul. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada 3 kegiatan utama. 3 kegiatan. Ada kegiatan apa? Pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke. Jadi Bu Lisa sudah memahami itu. Ini instrumen supervisinya. Kalau Bu Lisa lihat, saya dibaca. Ini aspek yang dinilai ya. Jadi di situ instrumen penilaiannya, aspek yang dinilai ada kegiatan pendahuluan. Jadi di situ ada poin-poin memeriksa kesiapan murid pelajaran, kemampuan melakukan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian membangunkan rasa ingin tahu. Itu di kegiatan pendahuluan. Termasuk di kegiatan inti pembelajaran, bisa baca sendiri, itu ada beberapa poin, termasuk pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran. Termasuk bagaimana nanti melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian di kegiatan penutup, kemampuan kita dalam melakukan refleksi dan membuat rangkuman bersama murid, termasuk tidak lanjut. Di situ ada poin-poin buat ada nilai 1, 2, 3, 4. 1 itu artinya kurang, 2 itu sedang, 3 itu cukup, 4 itu baik, 5 sangat baik. Jadi itu nanti. Baik Bu Lisa, dari 3 kegiatan utama dalam pembelajaran tersebut, dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, pada bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Sebenarnya kalau bagian yang perlu dikembangkan itu saya rasa dari awal misal Pak ya, dari pendahuluan. Itu yang perlu dikembangkan adalah ketika guru masuk di kelas, kemudian anak-anak menyiapkan untuk menerima materi, terkadang ada anak yang belum siap secara mental, secara pengetahuan, sehingga guru itu yang perlu dikembangkan adalah bagaimana cara untuk menarik siswa agar rasa ingin tahunya itu ingin mempelajari materi apa sih kita hari ini. Jadi harus menimbulkan rasa semangat untuk mengetahui, ketertarikan siswa untuk mempelajari materi yang akan dilakukan. Jadi pada
pada saat pendahuluan Bu Lisa akan mengembangkan kemampuan dalam memotivasi siswa, Betul. membangkitkan rasa ingin tahu terhadap siswa, materi yang akan diajarkan. terhadap materi yang diajarkan. Oke. Apalagi Bu kira-kira yang ingin dikembangkan? Kemudian ini di pendahuluan itu kan ada kegiatan apersepsi. Ya, jadi karena apersepsi ini adalah gambaran terkait dengan apa yang akan dipelajari di materi itu, jadi saya harus menyiapkan apersepsi apa yang sehingga siswa itu mudah memahami atau mudah yang akan kita laksanakan atau yang akan kita pelajari itu ini. Jadi nyambung nantinya, tidak ada miss di antara guru dan siswa. Jadi mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang oke. Kemudian kalau di kegiatan inti pembelajaran, kira-kira yang akan dikembangkan apa Bu? Karena ini adalah kegiatan inti pembelajaran, maka yang pasti itu adalah fasilitas. Karena kalau terkait dengan materi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah yang dipelajari tentang keanekaragaman. Sehingga nantinya saya akan memberikan materi terkait dengan kolaborasi budaya juga. Sehingga fasilitas itu dalam pertama yang harus dipersiapkan satu. Itu karena nanti saya ada tarian, setidaknya di situ ada selendang atau son, ya. Kemudian anak-anak karena dibentuk satu kelas itu kelompok, maka anak-anak itu sudah harus di situ harus posisinya, ya, itu sudah harus strategis. Jadi semuanya harus menghadap ke depan, ya. Kemudian dari sisi kanan sampai kiri itu rata, jadi nggak ada yang di belakang, nggak ada yang di depan, sama. Jadi Bu Lisa akan mengembangkan bagaimana cara memfasilitasi murid agar terlibat aktif dalam mengajar. Betul. Itu ya Bu ya. Karena ini yang digunakan adalah model kooperatif learning. Jadi semua harus bekerja sama, semua harus mendapatkan kerjasama. Oke. Kemudian kalau di kegiatan penutup, apa yang kira-kira Ibu kembangkan? Nah, kegiatan penutup itu yang pasti refleksi ya Pak. Jadi menyimpulkan, kemudian memberikan rangkuman. Karena ketika kita menyampaikan materi, jangan sampai anak-anak itu masih belum tahu inti dari apa yang kita sampaikan. Sehingga penekanan kembali, menyampaikan kembali apa yang menjadi materi yang telah dilaksanakan sama siswa itu harus diulang. Artinya disampaikan kembali kesimpulannya apa, rangkumannya apa. Baik, menarik. Jadi percakapan kita hari ini menarik ya. Sebelum observasi ya Bu. Iya. Pertanyaan terakhir Bu Lisa. Iya. Dari ketiga kegiatan utama pendahuluan, kegiatan inti dan penutup itu nanti pada saat pembelajaran di kelas, pada saat saya melakukan observasi, ada bagian mana yang secara spesifik akan saya observasi? Semuanya ya? Semuanya. Karena dari yang ingin dikembangkan tadi ya? Iya, karena dari semua yang ingin saya kembangkan itu ya semuanya itu saling berkaitan juga, kemudian itu penting juga bagi guru. Jadi ya di observasinya ya keseluruhan dari apa yang ingin saya kembangkan. Semuanya, tapi secara spesifik tadi itu ya? Ya. Bagian pendahuluan bagaimana membangkitkan rasa murid, bagian inti ya persepsi. Pada bagian inti bagaimana memfasilitasi murid supaya aktif, kemudian pada kegiatan penutup bagaimana melakukan refleksi dan merangkum bersama murid ya. Wah, jadi tidak sabar saya ini untuk segera melakukan observasi pada kelas Bu Lisa. Iya, besok jam pertama dan ya jam 1-2 ya, di kelas 11C ya Bu ya. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar nanti Bu Lisa. Ya saya kira untuk percakapan kita sebelum observasi seperti ini, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bu Lisa untuk kita berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, hari ini baik semua ya. Oke,
Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, berarti semua hari ini masuk semua ya, kelas 11C. Oke. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika. Silakan dibuka halaman 113. Sudah? Oke. Materi kita hari ini adalah tentang kolaborasi budaya. Nah, ketika kita mendengar kata budaya, ini pasti kalian sudah tahu semua apa sih budaya itu. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menemukan manfaat kolaborasi budaya. Di sini ada kedua kata, kolaborasi dan budaya. Nah, menemukan manfaat kolaborasi budaya dan cara mengolaborasikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Jadi, budaya yang ada di Indonesia itu sangat banyak, ya. Ada yang mempunyai tarian. Dari Sabang sampai Merauke banyak tarian-tarian yang menjadi budaya Indonesia. Ada yang mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Ya, termasuk kita Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Bali mempunyai adat yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya kita yang tidak kalah penting, itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan bahasa. Kalau contohnya ada suku Madura dengan bahasa Madura, sebaliknya ada suku Sunda dengan bahasa Sunda. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan budaya Indonesia. Nah, di sini ada kolaborasi. Berarti apa arti kolaborasi itu? Kolaborasi itu adalah perpaduan atau menggabungkan. Sehingga ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka yang dimaksud dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua itu adalah perbedaan. Perbedaan budaya yang ada di Indonesia yang kemudian dikolaborasikan atau dikatakan tadi dipadukan. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu kolaborasi budaya dan bagaimana manfaatnya untuk kita. Apa manfaat untuk kita? Mengapa adanya kolaborasi budaya? Termasuk juga kolaborasi budaya ini adalah budaya asing, anak-anak. Jadi kita tidak kalah penting ketika kita tahu budaya asing yang ada di luar negeri. Mengapa begitu, Bu? Ya, karena kita harus memfilter atau menyaring budaya apa yang sekiranya cocok dengan kita ideologi Pancasila, dan sebaliknya budaya apa yang memang tidak cocok atau tidak bisa kita terapkan di Indonesia karena itu bertentangan dengan budaya lokal atau budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Sampai di sini paham ya untuk tujuan pembelajaran ke depan. Oke. Untuk selanjutnya adalah ya, kalian pernah nggak melihat misal ada acara-acara di Kota Probolinggo seperti semi-pro, ya. Kemudian ada juga kemarin ada kegiatan refleksi wali kota, ya. Di situ juga ada tarian-tarian yang ditampilkan, ya. Salah satunya SMA Negeri 1 juga menampilkan di situ. Mahayana juga tampil di situ, ya. Itu adalah bukti bahwa apa? Bahwa kita itu sebagai pelajar generasi muda harus tahu budaya Indonesia, ya. Tarian-tarian itu jangan sampai kita taunya hanya K-pop saja, ya, atau lagu-lagu Korea saja, Sarangeo gitu ya. Kemudian lagu yang Blackpink itu jangan sampai hanya taunya itu. Tapi kita yang tahu juga mungkin nanti lagu-lagu daerah, mungkin Tambang nan jauh di matu, mungkin itu juga kalian tahu, ya. Atau re ayo re, itu kan lagunya Jawa Timur, mungkin kalian juga harus tahu itu gitu ya. Bu, itu simple, tapi kalian harus mengerti, harus hafal gitu ya. Nah, itu terkait dengan budaya, ya, budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran terkait dengan kolaborasi budaya ini, nanti saya akan membagi kalian kelompok ya. Nah, nanti kelompok itu saya membagi kalian menjadi 3 kelompok.
Nah, 3 kelompok ini nanti akan mendiskusikan ya, bagaimana kolaborasi budaya yang kalian ketahui. Ya, yang kalian ketahui itu terkait dengan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Nanti saya ada di situ daerah-daerahnya ya. Jadi ini ada papan ya. Jadi di sini ada papan Nusa Tenggara Timur. Nah, tahu nggak Nusa Tenggara Timur? Apa budayanya? Nah, lagu daerahnya apa? Kemudian rumah adatnya apa? Kemudian baju adatnya seperti apa? Ini pasti berbeda dengan bajunya kita. Ya. Ini pasti berbeda. Nah, di sini juga ada Kalimantan. Ya, Kalimantan itu apa? Jadi nanti tiap kelompok itu harus mendiskusikan di situ budaya apa yang ada di setiap ini provinsi ini ya, setiap daerah ini. Dan kemudian nanti ketika kalian sudah mendiskusikan dengan teman antar kelompok, itu nanti kalian akan mempresentasikan. Dan lebih bagus lagi ketika kalian bisa mempraktekkan di sini. Di depan nanti kalian tiap kelompok akan mempraktekkan, misal, Bu dari Madura, saya bisa bahasa Madura, Bu. Iya kah? Iya, engkau tahu. Nah ya, jadi kalian boleh seperti itu. Bu, engkau tahu. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya bisa tahu gitu ya. Bu, engkau omongah Madura. Oke, tidak apa-apa. Berarti itu adalah budaya Madura. Nggak apa-apa, bebas. Sulawesi, Bu, saya mau bernyanyi. Boleh, Bu? Boleh. Ya, jadi ini sesuai dengan nanti apa yang kalian diskusikan, kemudian sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kemudian setelah kalian tahu di sini budaya apa dan sebagainya, bagaimana sekarang eksistensinya? Artinya misal ada Bu yang misal budaya yang ada di Sulawesi itu sudah diklaim atau sudah menjadi perdebatan, itu akan menjadi lagunya negara lain misalkan ya, jika ada yang seperti itu. Kemudian apa yang sekiranya kita bisa lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan budaya kita yang harusnya itu milik Indonesia. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, saya rasa kalian nanti langsung aja ya membagi kelompoknya. Kan di nomor 2 kan ada pertanyaan seperti apa bentuk kolaborasi budaya. Mungkin bisa kayak yang kemarin pas praktek kayak seperti lagu daerah kemudian dikolaborasikan dengan bahasa Indonesia atau dengan arti-arti yang mengandung makna-makna tentang penggabungan nggak sih? Ini dua budaya beda itu digabungkan terus ditampilkan. Tapi kalau misalnya lebih itu bisa nggak sih Bu dikatakan kolaborasi budaya? Bisa. Gampang nan jauh di matu, gunung sansai bakulilya, tapan ajo kawan-kawan ramu, sampai Yang mau maju pertama, kelompok siapa kira-kira yang mau maju pertama? Ya, kelompok siapa? dua. Kelompok Ayo cepetan. Satu, itu buanang gitu. ya, kelompok siapa yang akan maju terlebih dahulu? Dua. Ya. Kita nanti nomor 2. Ya, oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu kolaborasi budaya. Jadi menurut kelompok kami dari kesimpulan diskusi tadi, kolaborasi budaya itu adalah perpaduan 2 atau 3 bisa lebih dari daerah-daerah masing-masing. Nah, kolaborasi budaya ini bertujuan untuk agar masyarakat Indonesia dari beberapa daerah itu tahu apa itu kesenian, budaya, bahasa, dan baju adat masing-masing dari daerah tersebut biar bisa adanya persatuan. Ya, menurut Rio.
Sayang sifat kotaan matiku turunkan sayang. Hari ini sudah selesai ya materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tidak terasa tadi sudah diskusi ya, kemudian menampilkan. Nah, kita di akhir ini, di akhir pelajaran ini, saya ingin mendengarkan ya, bagaimana pendapat kalian ya, atau bagaimana sebenarnya dari serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir kita pembelajaran hari ini, apa kira-kira kesimpulannya atau rangkumannya di akhir ini apa? Ada yang mau? Oke, dari kelompok 1. Oke. Devita ya. Oke. Kolaborasi budaya ini menyebabkan adanya komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi lintas budaya ini budaya-budaya yang memiliki latar belakang yang berbeda akan terlibat kontak antara satu dengan yang lainnya. Oke, ya betul, tepuk tangan untuk Devita. Ya, sangat betul sekali ya, karena kolaborasi budaya ini yang disampaikan oleh Devita itu adalah berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Lagu tadi, lagu Si Patokaan, kemudian Sajojo, Anak Kambing Saya, ini adalah latar belakang daerah yang berbeda-beda. Nah, mengapa ada kolaborasi? Harus ada komunikasi, harus ada perpaduan. Sehingga apa? Sehingga di kemudian hari tidak ada konflik, ya, tidak ada perpecahan antara yang budaya satu dengan budaya daerah lainnya. Nah, bagus ya, bagus sekali. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang sama, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi minggu depan sudah berbeda materinya atau submaterinya ya. Kita akan mempelajari tentang di unit 4 itu adalah interaksinya di kancah dunia. Jadi minggu depan itu kita akan mempelajari interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Hari ini kita sudah mengenal budaya lokal, budaya Indonesia. Nah, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana budaya Indonesia di kancah dunia. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini saya tutup ya pembelajaran. Sampai jumpa di minggu depan dengan materi selanjutnya. Jangan lupa tugasnya itu kalian kerjakan ya di kelompok, kemudian minggu depan kita bahas bersama. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dengan pembelajaran yang enak ya, artinya yang mudah kalian pahami. Seperti hari ini kalian tampil satu persatu kelompok, ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah sehat Pak Muji. Baik, jadi begini Bu Lisa, ini kita kan sebelumnya sudah melakukan observasi di kelas. Ya. Jadi memang sebagai tindak lanjut dari observasi itu ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Menurut Bu Lisa, apa yang sudah berjalan baik dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Ya, yang sudah berjalan selama pembelajaran, yang pertama adalah pada kegiatan pendahuluan ya, dalam artian pembukaan. Yang pertama adalah dengan memberikan
seorang guru memberikan apresiasi atau motivasi, karena motivasi belajar anak itu juga penting untuk membuat anak itu, siswa itu merasa nyaman dalam artian dalam mengikuti pembelajaran. Itu anak-anak harus mengkaitkan juga materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas, sehingga apresiasi itu penting dan memberikan motivasi anak itu juga agar anak-anak itu mempunyai semangat untuk belajar. Untuk kegiatan intinya yang pasti adalah siswa itu berperan, karena dalam pembelajaran yang saya lakukan itu menggunakan model kooperatif. Jadi anak-anak itu dibagi tiap kelompok-kelompok, ada 3 kelompok. Kemudian siswa itu berperan aktif dan bernalar kritis, karena di situ setiap anak dalam kelompok itu saling memberikan ide atau gagasannya tanpa mereka takut salah. Artinya mereka mempunyai gagasan apapun, ide apapun mereka sampaikan dalam diskusi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah medianya, fasilitas yang diberikan. Karena media ini juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Media itu untuk membantu penyampaian materi, kemudian untuk membantu dalam hal memahami, siswa juga memahami. Kemudian yang terakhir adalah dalam hal refleksi, tulisan refleksi. Karena apa? Karena refleksi atau memberikan kesimpulan setelah pembelajaran selesai itu juga penting terkait dengan bagaimana pembelajaran itu agar pembelajaran lebih bermakna. Baik, jadi berdasarkan observasi saya memang saya memberikan penilaian itu pada Bu Lisa minimal baik. Jadi bagus apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Lisa pada saat belajar. Mulai dari pendahuluan, persepsinya sudah dilakukan dengan baik, motivasi, pada saat kegiatan ini anak-anak juga bisa belajar secara aktif, kemudian pada saat itu juga memberikan tanggungan dan refleksi. Bagus Bu Lisa. Terus berikutnya dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Lisa, kira-kira pada bagian mana yang menurut Bu Lisa itu perlu dikembangkan? Untuk bagian mana yang perlu dikembangkan, saya rasa keseluruhan semuanya untuk dikembangkan, karena ya dalam hal persepsi itu ya Pak. Mungkin pada saat memberikan apresiasi itu lebih ke kontekstual, karena ini PPKN kan membahas tentang kehidupan masyarakat ya. Jadi bisa dikembangkan lagi untuk memotivasi, karena ini berkaitan juga setiap anak di dalam kelas itu kan kemampuannya berbeda-beda. Ini berkaitan dengan keanekaragaman belajar. Iya, betul. Nah, jadi terkadang ada anak yang mungkin susah untuk mengerti. Nah, tujuannya dalam persepsi itu bagaimana siswa yang berbeda-beda kemampuannya itu bisa menjangkau lebih siap belajar, menerima pembelajaran. Ya. Kemudian tak lupa juga ya, yang perlu dikembangkan adalah dalam hal ini, anak-anak ketika setelah berdiskusi kan itu anak-anak menampilkan atau mempresentasikan. Kadang kan ada anak-anak juga yang malu dalam artian untuk menyampaikan di depan teman-temannya yang lebih banyak, itu kan kadang ada yang malu juga. Itu yang perlu sebagai guru memfasilitasi atau mengakomodir segala kelemahan atau kesulitan anak-anak untuk menyampaikan di depan teman-teman. Iya. Tadi Bu Lisa menyampaikan bahwa bagaimana supaya anak yang beragam kemampuannya ini bisa terlayani ya. Iya, betul. Jadi keberagaman kebutuhan belajar murid ini bisa terlayani sehingga semuanya bisa terlibat aktif. Itu yang perlu dikembangkan ya Bu Lisa ya. Perlu dikembangkan. Baik. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Lisa untuk mengembangkan kemampuan itu, artinya kemampuan untuk melayani kebutuhan belajar murid? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kebutuhan murid yang memang berbeda-beda itu ya Pak. Yang akan dilakukan oleh Bu Lisa untuk mengembangkan kemampuan
dalam melayani kebutuhan belajar murid itu apa? Jadi kalau saya pribadi karena memang saya masih guru junior Pak ya, yang Junior, ya. memang pengalamannya mungkin lebih banyak dengan guru-guru senior juga ya. Jadi yang tak kalah penting adalah saya akan mencari interaksi, kemudian belajar dari guru-guru senior yang pastinya terutama yang serumpun dengan saya, karena pasti mereka kalau guru-guru senior mereka mempunyai pengalaman yang lebih dari saya, terutama menghadapi siswa-siswa yang memang yaitu tadi keanekaragamannya. Mungkin Iya. Kemudian yang kedua dan yang pentingnya adalah karena kita sekarang bisa mengeksplorasi platform metodenya. Jadi PMM ya. Jadi kalau misalkan saya ini kebetulan kan kita mempunyai akun sendiri-sendiri ya Pak ya, PMM. Sudah download kan? Iya ini. Ini ada. Jadi kita di PMM ini di sini banyak sekali aksi nyata dari praktik baik guru-guru yang lain yang mungkin itu yang pastinya itu sangat bermanfaat. Jadi saya bisa melihat berarti nanti pembelajaran yang lebih bisa membuat anak lebih semangat belajarnya, lebih ini saya bisa belajar dengan video-video di PMM. Mantap ya. Jadi Bu Lisa akan literasi, kemudian akan berkolaborasi dengan sejawat. Ya memang bagaimana melayani kebutuhan belajar murid itu penting, karena kodrat anak itu kan berbeda satu dengan yang lain ya. Jadi kemampuan anak itu berbeda satu sama lain. Makanya memang guru perlu mengetahui apa sih kebutuhan belajar murid itu sehingga bisa melayani kebutuhan belajar mereka. Dengan istilahnya sekarang pembelajaran apa berdiferensiasi. Betul sekali, literasi, kolaborasi dengan sejawat, kemudian eksplorasi di PMM ya. Bagus. PMM ini luar biasa ya Pak, banyak manfaatnya. Ya, silakan bisa dilihat di sana. Jadi nggak sabar nih saya melihat perkembangannya nanti. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Yang pasti karena ini masih UTS ya, sekarang masih penilaian. Mulai minggu depan ini sudah Senin hari Selasa, ini bisa saya terapkan. Mulai minggu depan bisa ya. Karena sudah mulai pembelajaran normal, pembelajaran dalam sudah jelas. Kalau sekarang masih penilaian semester, jadi kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan untuk berkolaborasi nanti dengan ketika literasi, ketika eksplorasi PMM, kira-kira siapa yang bisa membantu? Teman sejawat ya. Teman sejawat ya? Atau dalam artian itu terutama guru yang serumpun dengan saya, guru senior ada, guru itu senior yang memang sudah pengalamannya sudah lama mengajar, jadi bisa berbagi, bisa belajar luar biasa. Jadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Lisa memang oke, saya sepakat itu. Saya jadi nggak sabar nanti bagaimana melihat perkembangan Bu Lisa dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Jadi emang kita harus terus belajar ya, termasuk saya pun harus belajar Bu Lisa. Terutama saya yang masih muda ini, dalam artian yang masih ini pengalaman ini harus terus belajar. Mantap. Baik, saya kira itu percakapan pasca observasi ini. Sukses selalu buat Bu Lisa ya. Iya, terima kasih.